Ini insya Allah akhir dari surat At-Tariq. Insya Allah minggu depan lanjutannya surat Al-Qamar. Karena Ah, lihat urutannya itu setelah At-Tariq Al-Qamar. koma. Ya, jadi insya Allah ini akhir dari surat At-Tariq pembahasannya. Sampai ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضى لنا خيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن
وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وعجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita merasakan segarnya hawa hujan. Mudah-mudahan hujan yang diberikan sama Allah mendatangkan rahmat, keberkahan dalam hidup kita bersama. Amin. Jangan sampai dengan hujan itu karena Allah murka sebagaimana yang Allah telah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita mohon setiap ada hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ada lagi doa yang lain. Intinya mohon kepada Allah manfaat daripada hujan. Walaupun dengan bahasa Indonesia, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan hujan ini memberikan berkah. Jangan sampai karena hujan ini Allah murka. Karena Rasulullah setiap melihat awan yang gelap, awan yang begitu apa itu tebal, itu Rasulullah selalu berlindung karena takut Allah murka. Seperti kisah Nabi Yunus yang dimana umatnya melihat langsung minta ampun kepada Allah. Maka itu seorang beriman itu selalu punya rasa takut dan harapan. Takut akan siksa Allah dan berharap akan rahmat Allah. Jadi apa intinya? Imbang. Jadi tidak terlalu ketakutan sampai stres, tidak terlalu berharap akhirnya mengabaikan perintah-perintahnya, meninggal larangannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Baik, jamaah kita lanjutkan kajian kita surat At-Tariq, yang mana ayat yang berikutnya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil wassama'i dzatir raja'. Ayat ini diawali oleh Allah yang mana di awalnya ayat pertama juga sumpah, ini juga sumpah jamaah. Yang awalnya wassama'i wat-tariq, demi langit dan demi torik yang dimana sudah kita bahas yaitu yang dimaksud bintang. Nah sekarang demi langit yang punya rojak. Nah ini yang kita bahas. Kenapa rojak diartikan hujan? Biasanya ayat Quran di beberapa ayat surat hujan itu pakai alma atau mator. Jadi Allah kasih kata rojak dari kata rujuk. Orang talak setelah itu rujuk kembali. Jadi sengaja Allah tunjukkan satu ayat ini dan di lainnya tidak ada, hanya surat At-Tariq ini ayat 11 bahwa hujan itu ada proses siklus dari bawah kembali ke atas dan dari atas kembali ke dan itu terus menerus. Ini menunjukkan Allah melindungi makhluk yang berada di bumi. Sebagaimana yang sumpah awalnya demi langit, Allah juga melindungi adanya langit itu. Akhirnya manusia itu selalu dikawal oleh para malaikat. Jadi cintanya Allah itu luar biasa. Kemudian wal ardi dzatis soda. Setelah itu turun hujan, akhirnya tumbuhlah bumi yang awalnya gersang, mati dengan banyak tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan Allah telah memenuhi kebutuhan makhluknya di muka bumi ini, terutama manusia. Supaya manusia itu selalu bersyukur, tidak pernah kurang. Tapi apa tujuan Allah bersumpah? Kalau yang ayat pertama tujuan Allah bersumpah, apa? Bahwa Allah selalu menjaga manusia
dengan cara mengutus malaikat. Sedangkan ini tujuannya apa? Perhatikanlah, sesungguhnya innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu firman Allah yang bisa membedakan bainal haq wal batil. Kalau kita tanpa Al-Quran tidak akan tahu mana kebenaran yang sejati, mana hakikatnya benar. Banyak manusia yang bisa dibeli dengan segala macam. Akhirnya biarpun punya ilmu, akhirnya bisa berubah kebenaran itu. Tapi Al-Quran mulai diturunkan kepada Muhammad sampai sekarang. Tetap maka itu Allah jaga. Inna anzalnu dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dzikra Al-Quran, kami pula yang menjaga. Sampai sebelum Rasulullah wafat, para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Beda dengan kitab yang dulu. Jadi kalau ingin melihat kebenaran, maka itu kita awali dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kita mau belajar Al-Quran supaya Allah tunjukkan dengan belajar ini firman Allah, Allah memberitahu ini benar dan kita mau supaya bisa mengikuti kebenaran. Oh ini salah, ini batil supaya kita bisa menghindarinya. Itu pun semuanya atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa bil hazal. Quran sama sekali bukan kata-kata senda gurau, bukan dongeng-dongeng hikayat, bukan yang kata-kata yang hanya sekedar penghibur. Ini benar-benar mukjizat jamaah. Yang perlu saya garis bawahi di sini ayat lafadz ar-raj. Karena dulu zamannya sahabat belum ada ilmu teknologi yang secanggih sekarang. Diartikan hujan itu aja. Karena langit pada dasarnya bukan langitnya, awannya. Jadi kenapa Allah menyebutkan langit? Karena di bawah langit itu apa saja jamaah. Yang kemarin dibahas torik yaitu bintang. Jadi bahasa Arab itu seperti itu. Seperti kita menyebutkan apa? Ah, kompornya habis. Maksudnya apa? Bukan kompornya yang habis. LPG-nya. Itulah bahasa manusia yang dipakai sama Allah. Jadi ini juga yang dimaksud langit bukan langitnya secara langsung, tapi di bawah langit itu apa? Ada awan, ada bintang, ada matahari. Ya itulah ini maksud demi langit yang punya hujan. Tapi hujan yang dimaksud ini kata roja. Roja di sini jamaah, pembahasan ulama yang terkini menemukan ternyata Allah sudah membahas tentang siklus air dari penguapan. Ini menunjukkan bahwa kita dijamin oleh Allah hidup ini. Maka itu di waktu kita musim kering itu sudah waktunya. Musim hujan itu sudah waktunya. Semuanya melalui proses. Tapi kalau Allah sudah menghendaki berhenti hujannya menjelang kiamat sampai 3 tahun, datanglah apa itu? Dajjal. Itu alamat manusia diuji fitnah yang luar biasa. Tapi sebelum itu pernah Nabi Yusuf ditahan hujannya selama berapa? 7 tahun. Itu khusus daerah Nabi Yusuf. Nanti menjelang kiamat seluruh dunia ditahan sama Allah sepertiganya, setengahnya, kemudian seluruhnya. Jadi tahun pertama sepertiga, tahun kedua setengahnya, tahun ketiga seluruhnya tidak hujan. Akhirnya banyak pohon-pohon yang tidak tumbuh, binatang banyak meninggal. Banyak manusia yang kekurangan makanan, akhirnya apa jamaah? Itu kesempatan Dajjal untuk menggoda manusia supaya dia percaya sama Dajjal. Tapi orang beriman yang kalau sudah awalnya ingat sama Allah akan melihat kalau itu Dajjal tertulis tulisan di jidatnya apa? Kafaro kafir. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang kafir tidak tahu. Jadi Dajjal itu akan melakukannya. Jadi intinya apa jemaah? Memang secara ilmu, secara pengamatan, ini umumnya hujan melalui proses. Jadi tidak pernah habis air itu. Seperti kita membuat suling jemaah ya. Jadi air yang disuling dari manapun bisa. Jadi Allah sudah ngasih petunjuk kepada manusia. Tafsir yang lain dari agama sama. Kata roja itu berulang dan berulang jemaah. Jadi seperti perputaran. Ini menunjukkan bahwa Allah menjamin kehidupan di dunia ini.
Maka itu sudah sepatasnya lah kita bersyukur hanya kepada Allah yang Allah maha mencintai, yang maha rahman kepada manusia. Cuma rahmat Allah yang paling besar. Bukan hanya makanan, bukan hanya kebutuhan jasmani. Al-Quran ini, masa kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka bilang Allah. Tapi kenapa kok menolak ajaran Islam tentang la ilaha illallah? Lah itulah manusia. Manusia itu hanya mengikuti apa yang cocok. Yu'minuna bil ba'd wa yakfurun mengimani sebagian Quran, sebagian ayat dan mengkafiri sebagian ayat. Itulah ulaikumul kafirun haqqo. Jadi orang-orang musyrik kalau ditanya waling saltahum man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka itu mesti nyebut Allah. Pasti Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Siapa yang ngatur? Allah semua. Tapi kenapa kok menyembah selain Allah? Itulah manusia. Kalau diajar yang benar, murni 100% tidak mau. Yang cocok diterima, yang tidak cocok enggak. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu ahli ibadah. Sampai derajatnya setara dengan para malaikat. Tapi satu perintah yang menurut dia bisa menjatuhkan kehormatannya, padahal kehormatan milik Allah, bukan milik dia, walaupun ibadah berapa ribu tahun, jutaan tahun. Kalau Allah tidak kasih kemuliaan, tidak akan bisa mulia kita. Karena Nabi Adam baru diciptakan, langsung dimuliakan oleh Allah. Langsung Allah ajari segala macam ilmu. Akhirnya malaikat pun tidak bisa menyebutkan. Karena malaikat tidak diajari. Allamal insana malam ya'lam. Jadi ini menunjukkan harusnya kita sadar jemaah. Kalau memang Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan, Allah yang menumbuhkan bumi, kok kenapa tidak menerima Al-Quran juga? Inilah manusia. Maunya yang enak saja, yang ini tidak mau. Seperti seorang anak maunya pelajaran yang enak, tapi yang tidak enak tidak mau. Padahal semua itu bermanfaat. Ini siklus yang kita pelajari yang semuanya insya Allah sudah tahu. Ini tertera hanya dalam surat At-Tariq ayat 11. Berarti manusia ini sudah dijaga kehidupannya jemaah sampai hari kiamat. Maka itu kenapa kita harus buruk sangka kepada Allah. Ya. Jadi kalau sampai ditahan hujan itu, apa Rasulullah melakukan apa? Sholat istisqa. Tapi dalam rangkaiannya disuruh taubat dulu jamaah. Sebab Allah itu tahu manusia ini kalau tidak dikasih bencana lupa. Maka Allah ingatkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian supaya kalian apa? Sadar bahwa semua ini aturan Allah. Allah yang mengasih. Bukan terus berjalan otomatis ini jamaah. Awan Allah yang gerakkan. Laut Allah gerakkan. Semuanya Allah gerakkan. Semuanya tunduk kepada Allah termasuk matahari. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir yang selengkapnya. Jadi, wassama'i dzatir roj. Yang mana menurut tafsir yaitu sama turun secara berkesinambungan. Jadi roja itu diartikan hujan, tapi sebenarnya mengandung pemahaman apa? Berulang-ulang siklus. Kemudian wal ardi dzatis sada, akhirnya apa jamaah? Dengan adanya hujan, bumi yang kering, yang tandus, maka menjadi subur, maka bermanfaat bagi manusia, bagi hewan, bagi makhluk hidup yang berada di bumi. Ini semuanya karunia. Apa karena hebat Pak Tani? Bagaimana Pak Tani kalau tidak ada hujan? Bisakah dia menanam di padang pasir? Semuanya itu atas kehendak Allah. Semua atas karunia Allah. Jadi ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada manusia, kepada makhluk di bumi. Karena Allah masih mempertahankan kehidupan ini selamanya. Kalau sudah tibanya kiamat berarti manusia sudah banyak yang ingkar. Bahkan seluruhnya ingkar. Karena apa? Menjelang kiamat itu sudah tidak ada orang yang beriman. Tidak ada yang menyebutkan nama Allah. Lafaz Allah aja tidak disebut. Gimana rahmat Allah mau didatangkan?
sudah ada harapan semuanya akan dibinasakan. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran tidak bisa dibantah. Kalau kita pakai ilmu selain Al-Quran, katanya orang, praduga, sangka menyangka, kita lahir itu jamaah tidak punya ilmu. Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan manusia yang dulunya tidak punya sama sekali pengetahuan. Bayi yang lahir itu tidak punya sama sekali kekuatan. Dari air setetes mani. Dari mana ilmu yang datang? Kalau udah Allah ajarkan, maka itu rahmat yang paling besar apa coba? Dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Dengan adanya Al-Quran ini, manusia hanya kenal Allah, kenal sumbernya kebaikan, kenal sumbernya Rahman, Rahman, Rahim. Allah lah. Kalau tidak adanya Al-Quran, pasti kita banyak tidak kenal Allah. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran ini melalui malaikat Jibril. Jadi sekali lagi jamaah, tuntunan Al-Quran ini harus kita syukuri. Karena tidak semua orang di zamannya Nabi Muhammad, walaupun ahli syair, ngerti bahasa Arab, tahu sastra, tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong, semua mengakui kalau Nabi Muhammad Al-Amin, begitu Al-Quran yang disampaikan, pamannya yang cinta sampai 40 tahun sebelum jadi nabi sampai anaknya Abu Lahab dikawinkan dengan anaknya Nabi Muhammad, misanan ketemu minduan. Begitu Nabi Muhammad jadi seorang rasul menyampaikan Al-Quran dengan kata ajaran tauhid apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Kenapa saya dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ini? Jadi rasanya tidak cocok. Apa maksudnya? Mereka itu berkuasa dengan memperbudak ajaran-ajaran supaya tunduk dengan orang-orang musyrik itu. Dengan menyembah berhala dapat penghasilan seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim itu apa? Pembuat berhala. Hasil usahanya dari membuat berhala. Kemudian Namrud gimana? Namrud memperbudak juga. Semua orang ketakutan. Jadi tujuan Nabi Muhammad diutus supaya apa? Supaya manusia jadi hamba Allah murni sejati. Tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah. Kenapa harus taat kepada orang tua? Ya atas perintah Allah. Kenapa istri taat kepada suami? Ya karena perintah Allah. Kenapa rakyat harus patuh pada pemerintah? Ya karena perintah Allah. Begitu mereka melanggar perintah Allah, menyuruh yang dilarang Allah, akhirnya apa? Kita tidak boleh taat. Kita tidak boleh patuh karena kita hanya budaknya Allah. Maka itu orang yang benar-benar merasa budaknya Allah, merdeka berkata-kata, merdeka berbuat, merdeka bertindak tanduk. Yang penting Allah ridho seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun seluruh manusia membencinya, bahkan mau membunuh dan membakarnya dan sudah terjadi, bahkan orang tuanya, raja dan rakyatnya, tapi Allah tidak mengendaki Nabi Ibrahim tak tersentuh oleh api sedikit pun jamaah. Jadi kita bersyukur dapat firman Allah dan bisa memahami dan bisa mengamalkan jamaah. Karena zamannya Nabi banyak yang memusuhi Nabi jamaah. Waktu pertama kali Nabi Muhammad menyampaikan, banyak yang tidak terima jamaah. Bahkan Nabi pun mau dibunuh. Ini menunjukkan apa jemaah? Hidayah itu mahal. Berarti Allah memberi hidayah pada kita, berarti cintanya Allah kepada kita. Bahkan Allah menyatakan dalam ayat yang lain mengatakan, walaupun yang engkau cinta ya Muhammad, pamannya Abu Thalib, kau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan taufik kalau Allah tidak kasih hidayah. Jadi tugasmu hanya menyampaikan. Jadi apa yang sampaikan ini melalui sarana ini bukan karena kecanggihan sarana, bukan cuma karena Allah ngasih hidayah, Allah gerakkan kepada hati kita, Allah kasih pemahaman, Allah kasih keyakinan, Allah kasih kemudahan untuk mengamalkan, Allah kasih ketenangan dalam batinnya bahwa Allah itu ada dalam setiap saat supaya kita semakin bersyukur. Jadi Al-Quran ini benar-benar mukjizat sampai hari kiamat. Ayat-ayat pendukung tentang Al-Quran ini termasuk Al-Haq. Al-Quran ini tiada tandingannya. Kalamullah bukan makhluk. Mari kita cari ayat-ayat yang semakna jamaah.
supaya kita tambah meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar luar biasa. Yaitu dalam surat Yunus. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi Al-Quran ini kitab yang hakim. Ini bentuk mubalahu yang sangat-sangat bijak. Al-hikmah itu kata dasarnya jemaah. Al-hakim ini bentuk yang sangat. Jadi kalau kita ingin jadi orang ahli hikmah, maka bacalah Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Karena sumbernya al-hikmah adalah Al-Quran. Karena firman Allah yang dimana semuanya penuh dengan kebenaran. Al-Haq. Wa kadzalika anzalna ayatin bayyinat. Jadi ayat Al-Quran ayat yang paling jelas jemaah. Kenapa? Tidak dirubah sama sekali sampai sekarang. Bahasa aslinya bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab tidak ada tandingannya dengan bahasa yang lain. Tiap harokat, fathah, kasroh, doma mengandung arti yang beda. Tiap huruf panjang, pendek itu mengandung arti yang beda jemaah. Tidak bisa bahasa yang lain bisa menyaingi. Bayangkan kata ganti dalam Al-Quran dalam bahasa Arab 14. Ya, bentuk orang ketiga itu ada 6. Dia laki, dia perempuan, Hum. dia laki dua, dia laki jamak, mereka sampai 6 jamaah. Tidak ada tandingannya di dalam bahasa yang lain. Elmir. Jadi ini menunjukkan apa? Kenapa kitab terakhir dengan bahasa Arab? Karena inilah bahasa yang paling terperinci, yang paling jelas. Kalau pakai bahasa terjemahan, tidak jelas jamaah. Bagi yang tahu loh ya. Semua kalau bagi yang tahu, seorang dokter baca resep ya tahu. Bagi yang tidak tahu, kata dokter jelas. Ya karena tahu. Bagi orang awam, apa kok tambah ruwet? Iya karena tidak tahu. Itu yang komplit. Bagi orang awam tambah pusing. Bagi yang komplit, yang tahu tambah enak. Jadi Al-Quran kitab terakhir, kitab penyempurna sebelum-sebelumnya. Maka jadi bahasa terakhir bukan bahasa Ibrani. Dulunya bahasa Ibrani. Jadi pada dasarnya kalau tanya Injil, Taurat, kalau dibilang bahasa Indonesia ya salah. Harusnya bahasa Ibrani. Maka itu Al-Quran murni bahasa Arab. Sedangkan yang diterjemahkan itu hanya sekedar apa jemaah? Tafsirannya. Tapi tidak mencakup keseluruhannya. Maka itu begitu Al-Quran digali, semakin pandainya seseorang, semakin tebal tafsirannya. Ilmu Allah itu lebih luas dari lautan. Ya, seandainya seluruh lautan itu suruh jadikan penanya untuk menulis kalamullah, tidak akan pernah bisa selesai sampai apa? Pena yang seluas lautan yang dicampur semuanya habis. Jadi semakin digali oleh orang-orang yang ilmunya mendalam, semakin banyak ilmunya dan masih banyak yang belum diketahui, yaitu ayat-ayat mutasyabihat, menunjukkan ilmu Allah masih luas. Kemudian ayat pendukungnya yaitu surat Hud ayat 1, kitabun uqimat ayat itu summa fussilat, sama jamaah. Fussilat. Jadi pembeda. Jadi kalau kita ingin tahu kebenaran, bisa membedakan mana hak dan batil, maka itu kita baca Al-Quran. Jangan tanya orang. Jangan tanya kepada yang lain. Al-Quran ini, tapi dengan cara tafsir yang benar. Jadi mulai awal Al-Fatihah sampai Anas itu susunannya rapi jamaah. Tidak ada sama sekali celahnya. Orang-orang mau mencari celah, tidak ketemu. Biarpun seluruh orang Arab mau mencari, tidak bisa. Bahkan mereka tambah kagum jamaah. Termasuk Umar bin Khattab. Hanya satu ayat, Toha itu langsung beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Itu karena Ar-Rahman langsung percaya kalau ini bukan buatan manusia. Tidak mungkin manusia bisa membuat ini. Karena Umar bin Khattab ahli sastra. Itu belum isinya jemaah. Masih lafadznya, masih terjemahannya. Orang yang ngerti langsung paham ini bukan buatan manusia. Itu aja sudah membuat Umar bin Khattab beriman. Awalnya diprovokasi. Dibilang Muhammad bawa ajaran yang berlainan dengan nenek moyang. Membuat provokasi.
yang budak jadi berani. Pokoknya dibuat yang hal-hal yang negatif. Diklaim Muhammad pengrusuh, provokator, teror, macam-macam. Maka itu Allah memberitahu layatil batil. Quran tidak ada kebatilan sama sekali. Jangan baca dari awal sampai akhir, semuanya penuh dengan kebenaran. Tinggal kita jamaah. Kalau kita ragu fi kulli marad, fazadul maut. Kalau sama Quran sudah ragu satu, dibikin keraguan sama Allah. Nah, itu Allah awali dengan surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fi. Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Kalau jenengan sudah ragu, Allah Maha tahu jamaah. Masa sama dukun percaya, sama Kanjeng Dimas sudah keluar, semua orang pada mengagungkan. Ya betul ya, Kanjeng Dimas sudah keluar ya. Taat pribadi, pulang diagung-agungkan masih percaya sama. Padahal sudah jelas itu trik-triknya saja bisa mengeluarkan uang. Terus dari mana uangnya serinya itu? Apa nyetak sendiri? Kok bisa manusia sampai sekarang percaya? Tidak ada bedanya zaman Nabi Musa. Percaya sama siapa? Musa Samiri. Inilah Tuhannya Musa. Menyembah pedet, menyembah anak sapi, patung. Padahal sudah jelas Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Tuhan itu Allah. Kok masih percaya sama patung? Berarti manusia ini benar-benar apa? Tertutup hatinya. Keras. Karena cinta dunia. Banyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kebanyakan manusia itu tidak percaya Quran. Jemaah. Makanya itu kalau jenengan ngaji selain Quran atau gosip, pokoknya ayatnya satu, tapi ngalor ngidul masalah yang lain-lain. Cocok jemaah. Tapi kalau penuh Al-Quran, wah, hatinya kotor, bilang apa? Wah, itu tutla alim ayatuna qala asatirul awwal. Wah, itu dongeng. Tidak benar itu. Kok percaya saja sama Quran? Jadi ini apa? Memang sejak dulu jamaah Quran ini sulit dipercaya karena apa? Bukan salah Al-Qur'annya, bukan salah nabinya, karena hatinya kotor, maka itu perlu pembersihan jiwa. Kalau hati kotor bisa menerima kebenaran, seperti kaca yang sudah penuh dengan debu, tidak keluar nur, tidak keluar cahaya, sulit menerima kebenaran. Maka itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran sumbernya dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu ragu ya Muhammad. Jadi ini teguran kepada Nabi Muhammad untuk kita juga. Nabi aja ditegur jangan sampai ragu. Walaupun orang tidak percaya ya sudah. Padahal dulunya Nabi Muhammad dipercaya apa? Al-Amin. Apapun yang diucapkan percaya. Begitu menyampaikan Al-Quran, apalagi tentang Isra Mi'raj. Wah gila ini. Ini risikonya menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Quran. Kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Kaummu akan mendustakan kamu. Walaupun Al-Quran itu benar. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal bilang apa? Jika ini benar ya Muhammad, ini hak, fa'amtir alaina minas sama. Lebih baik saya dihujani hujan batu. Mending mati daripada mengikuti engkau. Apa maksudnya? Gengsi, ego. Karena apa? Nabi Muhammad apa yatim piatu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, miskin, angon kambing, padahal mereka pembesar Quraisy, orang-orang terpandang, banyak pengikutnya. Masa saya harus mengikuti orang seperti ini? Ya inilah, kalau kita masih punya ego seperti Firaun, seperti iblis, sampai kapanpun tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka itu manusia diingatkan sama Allah. Fal yanzuri insanu mimma khuliq. Wahai manusia, perhatikanlah dari apa asalmu diciptakan. Dari air yang hina dina, bukan air zam-zam, bukan air hujan. Ya, air yang hina dina yang keluar dari tubuh manusia. Semua jijik kalau megang itu air mani. Kok sombongnya luar biasa, merasa hebat. Jadi tugasmu ya Muhammad hanya menyampaikan, tidak usah mikir, tidak diterima ya sudah. Tidak percaya, ya sudah. Yang tidak dipercaya itu bukan ucapan Nabi Muhammad, Al-Qur'annya. Kenapa?
Gak cocok kebenaran ini. Hatinya, nafsunya berlawanan. Karena nafsu selalu mengajak kepada perbuatan dosa jamaah. Jadi kalau orang tidak nurut, ya sudah, doakan jamaah. Doakan, mintakan ampun supaya Allah mengampunikan hatinya masih kok kotor. Jadi katakan, Al-haqqu min rabbikum. Sumber kebenaran Al-Quran ini. Mau beriman, silakan jamaah. Jadi Islam itu apa? La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam mengimani agama. Tidak ada paksaan untuk mengimani Al-Quran. Tidak ada paksaan. Mau mengingkari? Silakan. Tapi ada konsekuensinya. Kami siapkan bagi orang-orang yang mengingkari Al-Quran nanti di akhirat masuk neraka. Percaya apa tidak? Tidak percaya? Ya sudah. Kan gitu aja jamaah. Jadi tidak ada terus paksa-paksaan dalam iman itu jamaah. Jadi pentingnya kita menyampaikan dengan ilmu jamaah. Dengan hikmah, dengan bijak. Jangan sampai kita paksakan. La ikraha fiddin. Jadi kalau sudah masuk neraka mereka minta tolong. Tidak bisa jamaah. Ya, Kalau minumannya belum diminum sudah hangus wajahnya. Bahkan dari apa? Dari nanah dan darahnya orang-orang neraka diperes, dibuatkan minum. Makanannya zakum, naudzubillah min dzalik, seperti kepalanya setan. Gimana mau makan? Penuh dengan duri. Naudzubillah min dzalik. Jadi sengaja Allah sampaikan kebenaran ini dengan ancaman, dengan harapan supaya kita ini jaga diri. Hidup ini sementara, bagaimana kita bisa bersikap yang terbaik supaya nanti kita menghadap Allah dalam keadaan baik, al-ihsan, muhsin. Jadi kebanyakan manusia tidak percaya Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya tentang orang-orang kafir yang menolak sampai punya rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Ayat berikutnya apa? Innahum yakiduna kaida. Ya, ayat selanjutnya ayat ke-15. Mereka, oh ini masih lanjutannya ya, untuk memperkuat tadi ya, apakah orang-orang yang dalam kebenaran ini akan menjadikan saksi? Maksudnya apa? Saksinya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Jadi kalau memang manusia tidak tahu, tidak percaya, ya sudah malaikat Jibril aja sebagai gurunya. Ada yang mengatakan Quran saksi sebagai kitab yang dulu jemaah. Kitab-kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran membenarkan adanya kitab itu. Dan dulu kitab Taurat dan Injil itu sebagai rahmat, petunjuk bagi kaumnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan, wa man yakfur bi, barang siapa yang tidak beriman dari kelompok itu maka ancamannya neraka. Maka itu ya Muhammad, jangan ragu. Nah, diulang lagi, jangan ragu. Ragu itu hukumnya apa jemaah? Munafik. Kalau tidak percaya, kafir. Munafik gimana jemaah? Ya, fi asfala safilin, fi darki asfala safilin, neraka keraknya neraka jahanam, paling bawahnya neraka jahanam. Karena dia tahu. Menyangkal. Naudzubillah min dzalik. Orang tahu tapi tidak mau tahu. Iya, menyangkal. Lebih bahaya itu. Sudah tahu malah diterjang. Harusnya hakim yang korupsi, hakim yang manipulasi, itu lebih berat dosanya. Lebih berat hukumannya. Polisi yang harusnya memberantas penjahat malah dia membunuh itu lebih berat. Tapi manusia ya bikin manusia sendiri. Tapi Allah, tidak ada jamaah, tidak bisa dipermainkan. Nabi Muhammad itu keluarganya kalau berbuat dosa 2 kali lipat. Nah itu Allah jamin kebersihannya keluarga Nabi Muhammad. Supaya apa? Jangan sampai berbuat dosa. Tidak malah dispensasi jamaah. Keluarga Nabi Muhammad tidak boleh makan zakat. Ini menunjukkan apa? Allah menjaga supaya bersih dari segala hati yang kotor. Ini menunjukkan apa? Khusus keluarga Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi jamaah, marilah kita selalu menjaga diri, terutama hati kita ini jangan sampai kotor. Kotor dari segala iri, dengki, hasut, bahkan kotor dari keraguan Al-Quran. Kotor yang paling bahaya apa? Hati yang kotor, sombong. Sedikit pun sombong itu
tidak diterima oleh Allah dalam surga. Seperti iblis, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, walakin aksaronas la yu'minun. Ini buktinya aja, Mbak ya. Dasarnya benar enggak? Banyak orang yang percaya Quran atau banyak yang enggak percaya ini? Fakta ya. Kebanyakan manusia enggak percaya sama Al-Quran. Percaya saja sulit, jamaah. Gimana mau mengamalkan? Karena resep awalnya percaya. Yuk minum. Jadi kalau kita percaya, logika ndak logika, masuk akal ndak masuk akal, ya sudah, kita terima. Ini semuanya kalamullah. Jangan sampai kita ragu. Kalau kita ndak paham, tanya kepada ahlinya. Was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Tanya ndak ahlinya tambah pusing jamaah. Karena Quran turunnya kepada Nabi Muhammad bukan yang ahli sastra, bukan yang ahli menulis, bukan ahli membaca, tapi langsung diajari oleh malaikat Jibril. Langsung tanya kepada malaikat Jibril langsung tanya kepada yang punya firman, yaitu Allah. Jadi beres jemaah. Jadi tanya langsung apa maksudnya Allah ini. Nah, jadi otomatis tidak salah. Jadi kalau kita tanya pada orang yang tidak bicara, banyak persepsi jemaah. Akhirnya apa? Semua punya kepentingan. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pakai ilmu tafsir yang benar-benar sesuai dengan tafsirannya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ahli tafsir, para sahabat, itulah yang akan bisa menunjukkan kebenaran. Nah, ayat berikutnya apa? Innahum yakiduna kaida. Mereka orang-orang musyrik apa? Berusaha ingin apa? Supaya kebenaran itu hilang dengan segala macam cara. Tapi Allah mengatakan apa? Wa akidu kaida. Saya juga punya rencana. Jadi sebenarnya apa jemaah? Orang berbuat, orang melakukan itu sudah rencana Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Allah sudah punya rencana bakal dia akan mati di tangan Bani Israel. Tapi dia punya rencana. Itu rencananya Allah. Sampai akhirnya dia masuk dalam sungai Nil. Jadi kita tidak usah pusing sama rencana-rencana orang-orang yang tidak senang sama Al-Quran, tidak senang sama kebenaran. Kita sibuk saja kepada apa? Amalan, mempelajari, mengamalkan, menyampaikan jemaah. Amanu wa amilus solihat baru wa tawasau bil haq wa tawasau bis Sober. sabr. Maka itu Allah bilang apa? Biarkan mereka itu. Mereka itu dikasih tangguh sama Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Tahu iblis minta apa? Umur panjang sampai hari kiamat supaya apa? Dunia ini masih ada filmnya jamaah. Kalau iblis meninggal, selesai filmnya. Tidak ada cerita. Maka itu Pak Lampirnya dikasih umur panjang sama sutradaranya. Ya, jadi para nabi sudah diangkat sama Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi nanti turun menyampaikan kebenaran untuk membela kebenaran. Tapi iblis dari awal Nabi Adam sampai sekarang, Allah kasih umur panjang. Tapi apa bisa menghindar dari sisa Allah? Tidak bisa. Karena Allah sudah menutup hatinya. Semakin banyak dosanya. Namanya apa jemaah? Istidrot. Jadi sekali lagi, supaya kita sebagai orang beriman, nggak usah pusing, nggak usah sakit hati. Berarti kita masih punya apa? Penyakit, mangkel, hatinya masih sakit. Wong korupsi kok si urip ae, mulai zaman Pak Harto Lengser sampai saiki kok tambah akeh. Pusing kita. Nggak usah pusing jemaah. Narkoba kok gak ente-ente. Nuni Brasil sampai perang. Ya ini dunia jamaah. Apalagi Bani Israelnya tidak dihabiskan sama Allah. Apalagi Allah kasih Dajjal masih hidup. Nanti Ya'juj dan Ma'juj itu akan dikeluarkan. Jadi inilah dunia tempat ujian yang yang apa? Yang waras ngalah. Gak usah pusing jamaah. Ya, ini caranya Allah memerankan seorang beriman itu harus
kuat mentalnya, tangguh, sabar, ngikuti sutradara. Jadi sekali lagi, orang-orang kafir Mekah itu maunya apa? Bagaimana supaya tidak tersampaikan? Tidak bisa jamaah. Ya, sampai akhirnya turun surat yang terakhir apa? Idza ja'a nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi nilai afwaja. Itu janji Allah. Makanya Nabi Muhammad sabar jamaah. Allah berjanji mesti menang. Ya Rasulullah, di depannya mata itu bapaknya Yasir dibunuh, ibunya dibunuh, banyak pembantaian. Tenang, saya masih disuruh sabar sama Allah. Tidak boleh berdoa, matikan. Tidak boleh. Perintahnya seperti itu jamaah. Ya, Allah itu mudah mematikan kalau mau. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Enggak bisa, enggak usah kita yang minta. Kalau mau bisa, tapi kita hanya tugasnya menyampaikan. Inna alaikal balah. Tugasmu hanya menyampaikan. Doakan mereka yang belum dapat hidayah. Jadi dikasih label macam-macam Nabi Muhammad. Ini salah satu cara rencana mereka supaya mereka tidak percaya sama Muhammad. Berhasil tidak Jamaah? Tidak berhasil. Karena Rasulullah sibuk apa? Sibuk mengamalkan. Ya, tujuan Rasulullah diutus itu apa Jamaah? Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan mencari banyak-banyakan jumlah Jamaah. Memperbaiki akhlak. Ya, bukan memperkaya harta, bukan mencari kekuasaan, tidak. Hanya kebetulan saja waktu itu di Medina itu kalau dilihat ada dua kekuasaan Jamaah. Karena apa? Orang Yahudi juga di situ. Tapi mereka akhirnya tidak senang buat kerusuhan. Nah, mereka terusir dengan sendirinya. Jadi mereka itu sempat damai sama Rasulullah. Jadi seharusnya kalau kita melakukan kedamaian, saling berbuat baik, insya Allah Allah kasih kemenangan. Tapi dengan kekerasan sampai sekarang menang nggak itu Rusia? Tambah pusing, uangnya habis beli senjata, bikin senjata, ya. Hanya orang-orang Eropa bantu, udah habis-habis ini ternyata. Itulah manusia, tidak akan mampu dengan kekerasan, dengan cara bil hikmah. Jadi waktu Fatuh Mekah, apa pakai perang itu jamaah? Tidak, ya. Semua orang-orang kafir Quraisy ketakutan, menyerah tanpa peperangan. Terus bagaimana? Apa Rasulullah membalas? Tidak, semuanya dimaafkan. Termasuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal, yang banyak membunuh umat Islam, masuk Islam, diterima sama Rasulullah. Tidak ada balas dendam, Hmm, tidak ada pembantaian. apa? Jadi Islam itu apa, jemaah? Rahmatan lil alamin. Allah itu Maha Rahman. Masa kita ini tidak ikut-ikut sifatnya Allah? Ya, jadi sekali lagi, famahhil kafirina amhilhum ruwaida. Ini takkid jamaah. Sungguh-sungguh biarkan. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau bisa doa. Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ojo titik-titik ya Allah binasakan ya Allah. Aku telah diremehkan, aku telah dihina. Masa kita ada dihormati? Kan kita berjasa. Masya Allah. Nabi Ibrahim jamaah. Sudah jelas-jelas sudah dibakar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak melaknat, tidak minta hancurkan Namrud? Tidak ada itu catatannya aja, Pak. Tidak ada sejarahnya. Udah dibiarkan. Akhirnya mereka dengan sendirinya Allah hukum dengan kirim nyamuk. Jadi apa maksudnya? Jadi endingnya bagus sejarahnya. Oh, ternyata Islam itu tidak balas dendam, tidak iri dengki, tidak hasut. Jadi sejarahnya semua orang kepingin agama Nabi Ibrahim. Semua ingin ngaku Nabi Ibrahim. Yahudi bilang kita ikut Nabi Ibrahim. Orang musyrik juga gitu. Kita membunuh anak-anak perempuan ngikut ajaran Nabi Ibrahim. Jadi namanya bagus, harum. Kalau kita pakai kekejaman, kekerasan, ya sampai kapanpun sejarahnya, oh ini teroris, ini pembunuh. Jadi yang rusak itu siapa? Manusianya, bukan ajarannya jamaah. Jadi maksudnya apa jamaah? Allah punya rencana lain bagi mereka. Maka itu Pasti kita itu apa? Ngikuti caranya Allah. Seperti Nabi Musa. Begitu Nabi Musa sudah punya umat dan bisa dapat mujizat, disuruh apa? Lari.
Nggak usah melawan. Kemana? Pokoknya lari ke arah utara, utara terus. Ada laut, terus masuk. Itu caranya orang beriman jamaah. Kecuali kalau Allah suruh perang, perang. Waktu itu apa? Setelah selesai dari Fir'aun, katanya kepingin Baitul Maqdis, Allah suruh perang. Katanya Bani Israel, wah orangnya besar-besar ya Musa, tidak kuat kita. Perang sendiri sama Tuhanmu. Kalau menang, panggil kami. Itu aneh manusia itu. Waktu dulu minta perang. Begitu lihat musuhnya tidak kuat-kuat, takut mati. Jadi kita itu apa? Semaunya sendiri. Jadi sama Allah itu apa katanya Allah. Jadi Allah itu sudah punya rencana. Jadi kita itu jangan titik-titik laknat, hancurkan, pelecehan. Waduh, akhirnya banyak yang nggak senang sama Islam. Ya, Rasulullah itu dimaki-maki selama pribadinya nggak pernah membalas. Bahkan orang Badui kalau manggil dengan cara menggeblok dari belakang. Baik ya Muhammad, minta sesuatu itu dengan cara ngeblok dari belakang. Baik, padahal menge ini. Karena pukulnya Baduy itu seperti sering mukul onta. Jadi ya apa maksudnya jamaah? Fabima rahmatin lintalahum. Karena rahmat Allah kamu bisa lemah lembut ya Muhammad. Walau kunta fadun ghalido lan fadu min haulik. Kalau kamu keras hatinya, kaku, kasar, pasti orang-orang di sekitarmu lari ya Muhammad. Mau itu fa'fu anhum, maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka supaya mudah menerima kebenaran. Wasawirhum fil ajak mereka musyawarah supaya dimanusiakan. Kalau sudah ada keputusan, wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi Islam ini kemenangannya bukan karena usaha jamaah. Karena apa? Pertolongan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biid nillah dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa umat Islam akhir zaman banyak kok kalah seperti buih di lautan, ikut sana ikut sini, tidak ada kekuatan. Katanya Allah menolong, intan surullah yang surkum fala ghalibalakum. Iya, betul ayatnya. Tapi pelaksanaannya supaya dapat pertolongan Allah dengan cara apa? Sabar, sabar melaksanakan perintahnya, terus berdakwah, sabar meninggal larangannya, terus berdakwah jangan sampai mencari jalan pintas seperti mereka, mereka jahat kita ikut jahat, mereka marah kita ikut marah, mereka kejam kita ikut kejam, ya. Kemudian apa? Sabar kena musibah, maka Allah kasih pertolongan. Jadi kesimpulannya ayat yang terakhir ini yaitu ayat ke-15 ke 17 apa jamaah? Hikmahnya. Nah, ini hikmah ya. Hikmah itu yang bersumber dari Al-Qur'an supaya kita harus lemah lembut dalam berdakwah. Ya, seperti Nabi Musa disuruh sama Allah ke Fir'aun apa? Wa qula qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berkata yang lemah lembut itu kata yang baik. Bahkan ayat yang lain mengatakan apa? Wa qulu linnasi husna. Berkata kepada semua manusia itu yang baik. Tawadikal. Ya, tidak boleh kata-kata kotor. Ini adat Oh, budaya Surabaya, kata-kata kotor tidak cocok dengan Al-Quran. Gak mesu, gak Surabaya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Allah punya cara jamaah. Kalau Allah menghendaki kemenangan, waduh, tidak usah pakai manusia, ya. Kalau Allah menghendaki supaya orang beriman. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tapi Allah menghendaki model gini jamaah. Supaya kita sabar, dapat pahala banyak. Karena apa? Masih ada kerjaan. Ya. Kok banyak orang yang tidak percaya, masih banyak kerjaan. Berarti kita ada banyak pahalanya. Jadi jangan cepat-cepat, ya Allah hancurkan ya Allah. Coba dengan berdoa, ya Allah matikan iblis. Siapa yang bisa? Doa yang paling mustajab. Wis gak cocok ambil takdirnya Allah. Karena Allah sudah mentakdirkan iblis itu umurnya sampai hari kia, kiamat. Jadi apa maksudnya? Kita ini hanya menjalani
takdir jamaah. Ya, menjalani takdir. Tapi juga apa? Sesuai dengan syariat. Apa perintahnya, apa larangannya. Kalau berhasil, hada min fadli Robbi. Ini karunia Allah. Kalau gagal, jangan putus asa. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat istighfar. Kemudian saya gabungkan, saya hubungkan ayat 15 dan 17 dengan ayat yang lain yang pernah kita bahas dulu dalam surat Al-Qalam. Apa? Fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Hadis itu Al-Qur'an. Ikut urusanku ya Muhammad. Kalau ada orang yang tidak percaya sama Quran, gak usah pusing. Gak usah pusing. Apa salah Quran ini? Omonganku tidak tahu. Bohong loh ya. Biarpun orang yang pandai mengucapkan, yang paling dipercaya, baik akhlaknya, tutur katanya baik, bahkan dermawan. Kalau sudah Quran disampaikan, mesti banyak orang tidak percaya, jemaah. Itu sudah sunatullah. Tapi kalau sudah tidak percaya Quran, musuhnya langsung Allah. Allah langsung yang menandingi. Allah yang ngurus. Allah kasih apa? Istidrot. Sanastidru min haitsu la ya'lamun. Dari arah mereka tidak tahu kalau itu termasuk siksaan. Dengan cara apa? Dikasih kenikmatan sesuai dengan keinginannya. Tapi berbuat maksiat, zolim, diktator, membunuh orang banyak, berebut kekuasaan dengan perang, segala macam. Ini yang terjadi jamaah. Ngaku Islam sama Islamnya perang. Naudzubillah min dzalik. Ya apa ini? Sudan perang, saudara. Afghanistan sama Pakistan perang. Dulu Irak, Iran perang. Katanya Islam. Sama-sama Allahu Akbar. Allah hanya dibuat apa? Simbol. Padahal yang dibesarkan dirinya sendiri. Kalau sudah bilang Allahu Akbar, kita ini hina dina. Kita pantas dihina. Yang mulia cuma Allah. Yang maha besar cuma Allah. Maka itu orang-orang kalau sudah diingatkan dengan resep Al-Quran, dengan modal Al-Quran, tetap melawan, apa cirinya orang sombong? Batarul haq wa khamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu berarti apa? Orang ini kena istidrot. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini Muhammad tidak boleh pusing. Yang menyampaikan Al-Quran tidak boleh pusing, tidak usah mikiri. Muridnya kok belayu kabeh Ustaz. Kenapa? Kalau seni nih Ustaz, kok Quran tuh disampaikan no? Ya terus kenapa? Orang bisa beriman, tidak beriman, percaya, tidak percaya. Itu bukan karena usahanya Ustadz, guru, kiai, atau nabi. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Lailan wa naharon. Segala waktu, siang dan malam. Siron wa alania, segala metode. Dapat berapa umatnya? 80 orang. Jadi kita bukan mengejar jumlah. Kita menyampaikan sesuai dengan apa adanya. Tapi sebelum menyampaikan, apa jamaah? Amalkan. Ilmu itu yang ditanya apa sudah diamalkan. Bukan apa sudah disampaikan. Bukan. Kita belajar, kita sekolah. Tidak akan lulus kalau tidak praktek. Betul ya? Semua harus butuh praktek. Jadi kita dianggap sama Allah hambanya atau bukan. Tidak tahu. Pokoknya kita berusaha dan berdoa. Praktek man alama ilmah warasallahu ilmah ma lam ya'lam. Jadi man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, warasallahu ilmah ma lam ya'lam. Allah kasih warisan ilmu yang tidak pernah diketahui. Dibuka hikmah-hikmah berikutnya. Jadi sekali lagi jamaah, kita tidak usah gusar, tidak usah marah, tidak usah mangkel. Berarti kita kena apa? Penyakit hati. Kita harus banyak istighfarnya jamaah. Kawin waktu Ya, karena masih banyak kejahatan di muka bumi ini. Apalagi kita melihat iya apa? iya Lihat YouTube, lihat berita, ya Allah, kejahatan kok tambah nemen, ya, tambah canggih. Apalagi semua orang bisa buat senjata itu. Daerah Afghanistan itu, daerah Pakistan itu, iya perbatasan itu. Semua rakyatnya sudah adatnya bisa bikin senjata. Bahkan senjata yang paling canggih pun ditiru bisa.
Tak repot kalau tidak punya hati yang bersih jamaah. Jadi kita ini belum siap hatinya menerima HP yang canggih ini jamaah. Hanya HP yang harusnya dibuat untuk beribadah, untuk dakwah, untuk kerja, untuk hal-hal yang positif, malah dibuat untuk kemaksiatan, menipu manusia. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa? Allah biarkan mereka sampai banyak dosanya. Liyazdadu isma. Jadi nanti masuk neraka tanpa hisab. Namanya istidrot. Naudzubillah min dzalik. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu kagum ya Muhammad sama harta mereka dan anak buah mereka. Sengaja Allah menyiksa mereka di dunia dengan harta. Nanti pada puncaknya menjelang ajalnya Allah matikan dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harusnya kasihan ya Jama ya sama orang-orang yang di istidrot Bukan, bukan. karena mereka apa? Mereka belum sadar. Maka itu harapan kita berdoa kepada Allah. Maka itu setiap awal kita ngaji doanya apa? Allahumma nawwir qulubana bil Quran sampai jadikanlah para pemimpin kami ya, ulama kami, semuanya pejuang kami supaya Yo, dikasih pemahaman tentang padahal saja nih. Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami yang kita pelajari ini dan bisa kita amalkan. Ini Am- akhir dari surat At-Tariq. Insya Allah minggu depan surat Al-Qamar. Ya, urutan turunnya surat Al-Qamar. Saya Dari mau baca, saya mau tanya. ya Kita, silakan. tadi dibacakan Pak Ustadz surat Al-Baqarah ayat 1 ya. Dalika Kita bu, kitabul kitabul betul la raiba fi. la roiba udan fil mustaqin ya. Iya, betul. Dalika itu kan itu ya. Ya, Iya. terjemahnya kan ini. Kenapa Allah enggak menulis ada kitabul. Ada kan ini. Ah. Jadi dalam terjemahan kadangkala beda dengan nahu. Itu sering terjadi karena ini kan butuh tafsir. Jadi yang dimaksud ini yang di dekat kita ini maksudnya. Kalau zalika itu sebenarnya sesuatu yang jauh. Tapi jauh yang ayat Qur'annya itu yang firman Allah yang itu. Tapi yang ini maksudnya ini Al-Qur'an ini. Jadi ini dalam arti sastra coba. Sastra di mana ada penafsiran nanti yang lebih dalam. Nanti itu kalau dikaji di sini saya butuh dalil, butuh penjelasan. Kan ini kan anomali, anomali yang di mana dalam ilmu nahu. Zalika kan mesti itu. Ya kan? Kemudian kok ini? Nah, itu dalam penafsirannya, ini yang dimaksud yang di dekat kita ini, Al-Quran ini. Tapi yang dimaksud itu yang dijauh di Lauhul Mahfuz, gitu loh. Ada penafsiran seperti itu. Jadi ada beberapa penafsiran. Akhirnya diambil penerjemahannya ini. Apa salah terjemahan? Ya juga tidak. Karena untuk memberikan, itu terjemah itu harusnya sesuai dengan maksud. Jangan secara harfiah. Kalau harfiah nanti akhirnya apa? Nanti orang tidak paham. Jadi itu maksudnya. Maksudnya dalikal kitab itu ini maksudnya bukan itu yang jarak jauh itu. Oh, Jadi tadi lawan katakan ada iya kitabul. memang harusnya hadal kitab. Tapi ini Al-Quran kan mengandung itu. Tidak hanya bahasa, sastra. Nah nanti pembahasannya di dalam sastra itu nanti. Jadi Quran ini bagaimana supaya indah didengarkan, dibaca. Jadi ada anomali kadang-kala di Quran itu. Contoh, harusnya itu domirnya tunggal jadi buat jamak. Contohnya apa? Iya karena budu, wa iya karena stain. Jangan sholat itu seorang diri. Kenapa pakai nahnu? Hmm. Harusnya kan budu kan? Hmm. Iya. Harusnya kan iya karena budu. Ya, betul ya. Seorang itu loh, kalau sholat sendirian harusnya budu, Iya, iya. bukan nak budu. Apa maksudnya di balik itu? Ini sastra. Kata-kata nak butuh itu mewakili juga supaya kita semuanya diikutkan sebagai hambanya. Jadi masih ada rahasia-rahasia yang perlu diperjelas lebih dalam. Insya Allah nanti saya kasih datanya.
supaya tambah gamblang data dalil itu. Tapi yang dimaksud ini ya, itu maksudnya, tapi bukan itu. Memang kalau secara ilmu nahu itu jamaah. Iya, Nanti ya saya udah. kasih dalilnya. Jadi ini penafsiran, bukan bahasa loh ya. Bedakan antara bahasa dengan penafsiran. Jadi ini itu penafsirannya. Nanti Iya, bahasanya, nanti ada penjelasannya. iya, iya, matur nuwun Ustaz. Oke, insya Allah nanti saya kasih penjelasan yang apa itu dasar yang kuat. Nanti bisa nanti dibuat bahan supaya apa? Kita semakin yakin kebenaran Al-Quran. Sebab kalau tanya bukan pada ahlinya, bikin pusing. Iya, Ya, insya iya, Allah matur Al-Quran nuwun. itu semuanya benar. Cuma masalahnya belum paham itu aja. Ya, seperti nak budu itu kan harusnya kan abudu kan? Iya karena kok kanak ya harusnya iya kak budu gitu loh. Seorang diri kan nak budu. Kalau jamak nak budu. Ya, itu salah satunya. Ya, salah satu pembuktian kok dak budu gitu loh. Ini sastra jamaah ya. Jadi sekali lagi, Quran bukan hanya sekedar bahasa, tapi mengandung sastra. Keindahannya juga dibahas. Juga mengandung tafsir. Tapi tafsirannya tidak bisa katanya jamaah harus pakai dasar. Insya Allah nanti saya kasihkan secara gamblang minggu depan ya, Iya, sebelum bahasan. Baik, dari dulu ya. Cukup? cukup. Baik, kita Iya, dulu. Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi suwun Pak wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Suwun Pak semuanya. Ustaz. Baik, insya Oh, Allah. Ustaz, Mohon suwun. istirahat semua. Oke, monggo. Hmm.